Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfred Putra, MPM 20 Selatan 2679, blok BSU2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi berkemih. Jadi kandung kemih yang kosong itu memiliki tekanan nol. Kemudian jika dia memiliki kandung kemih yang mulai terisi, maka tekanan di dalam kandung kemih itu sendiri yaitu 10 cm tekanan air. Jadi pada penambahan tekanan di kandung kemih itu sendiri biasanya hanya sampai beberapa sentimeter tekanan air itu saja atau lebih dari 100 cm tekanan air. Jadi keadaan ini disebut dengan kontraksi miksi. Kemudian pada ketika kandung kemih itu terisi hampir penuh, maka timbulnya rangsangan pada reseptor rega yang terletak di dinding dalam kandung kemih dan bagian dari proksima. Kemudian impuls-impuls ini akan dihantarkan ke medula spinalis, sakralis melalui nervus pudendus dan kembali lagi ke kandung kemih melalui sistem parasimpatis sehingga terjadinya refleks miksi atau berkeinginan untuk berkemih. Jadi terdapat dua fase. Pertama itu pada fase penampungan. Pada fase penampungan ini bergantung pada kapasitas kandung kemih yang adekuat. Jadi kemampuan memperbesar volume kandung kemih itu dengan adanya tekanan yang tetap rendah dan elastisitas kandung kemih. Jadi faktor-faktor ini akan menghambat timbulnya perasaan penuh serta mampu menahan mekanisme pengeluaran air kemih. Kemudian ada fase kedua yaitu fase ekspulsi. Jadi yang pertama itu pada fase ekspulsi ini pertama yaitu mampu mengawali kontraksi otot detrusor secara lengkap sehingga terjadinya peningkatan tekanan yang secara cepat dan progresif dalam kandung kemih. Kemudian kemampuan relaksasi dari sistem pengeluaran saluran kemih sehingga air kemih itu bisa dikeluarkan dari kandung kemih. Kemudian kemampuan hubungan urotrofisika untuk melindungi saluran kemih bagian atas dari tekanan tinggi di dalam kandung kemih sehingga air kemih itu tidak mengalir ke ureter. Kemudian bila suatu refleks miksi itu tidak berhasil, maka pengosongan kandung kemih itu, maka unsur saraf refleks miksi ini akan tetap terinhibisi sehingga beberapa menit sampai beberapa jam sampai terjadinya refleks miksi berikutnya. Kemudian jika kandung kemih ini makin terisi, maka refleks akan bertambah kuat dan bertambah sering. Kemudian ini daftar pustaka saya dari pertama Suryanto Nurningsih itu gangguan berkemih pada anak-anak. Kemudian Nur anatomi fisiologi sistem urinaria. Kemudian yang ketiga itu dari Dr. Anggi Zulaika Khadisha itu ilmu biomedik untuk penerbit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.